فليتفضل مشكور. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali di dalam kajian kita yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim ya, Ummahat Cendana ya. Ya, kajian muslimah Cendana, afwan. Ya. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan bicara tentang ayah ibu berpadu keluarga terpandu. Masya Allah, ini judulnya bagus banget nih ya. Jadi ayah ibu berpadu keluarga terpandu. Jadi insya Allah Ta'ala di malam ini ya kurang lebih 1 jam kita akan membahas nih tentang apa sih yang dimaksud dengan ayah ibu berpadu, ya. Kemudian akhirnya keluarga pun akan terpandu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya seorang suami dan seorang istri itu ketika mereka menikah, mereka bersatu dan mereka berhimpun, dan sebelumnya dua insan manusia ini dalam kondisi yang belum mengenal dan juga memiliki sifat karakter tipikal yang nggak sama, yang berbeda. Dan perbedaan inilah pada saat pernikahan itu yang bisa menjadi sebab terjadinya konflik atau sebab dua insan manusia ini saling mengenal, kemudian saling menerima, menghargai, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Akhirnya itulah yang menjadikan mereka padu. Ya. Karena tentunya nggak mungkin dong dua insan manusia itu ketika berpadu dalam kondisi yang sama, pastinya berbeda. Dan banyak faktor yang menjadi pembeda. Ala kulli hal, ya, dari adanya perbedaan inilah, perbedaan sifat, karakter, kemudian juga perbedaan suluk atau behavior, perbedaan kebiasaan, perbedaan berpikir, ya cara berpikir, kemudian juga perbedaan di dalam merespon dan seterusnya. Dari perbedaan inilah bagaimana seorang suami dan istri itu bisa semakin berpadu, menjadi lebih dewasa. Karena dengan adanya perbedaan itulah yang akan menjadikan manusia itu semakin matang dan dewasa. Apakah dia menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai sebab atau konflik sehingga akhirnya berantem, ataukah malah semakin menguatkan hubungan mereka. Karena itulah butuh yang namanya sinergi. Ya. Nah, jadi
Yang dimaksud mungkin di sini suami istri yang berpadu itu suami istri yang bersinergi. Kita tahu ya sinergi itu kalau dari akar kata bahasanya itu dari bahasa Yunani, ya, dari kata sinergos, artinya bekerja bersama-sama, yaitu upaya kerjasama. Jadi di situ ada cooperative effort. Karena itulah inti dari proses untuk menghasilkan kebersamaan dan kesepemahaman. Jadi yang namanya berpadu itu adalah bersinergi. Nggak cuma sekedar bekerja sama, tapi bersinergi di sini adalah sama-sama untuk membentuk atau mencari suatu gagasan atau solusi yang inovatif, sehingga yang namanya sinergi itu disebut dengan kreatif corporation, kerjasama yang kreatif. Jadi bukan cuma sekedar bekerja sama. Jadi di situ ada hubungan yang saling menguntungkan. Karena yang namanya pernikahan kita nggak bisa pungkiri di dalamnya, itu ada benefit, ada kemaslahatan atau keuntungan dari pernikahan itu sendiri gitu loh. Nah, karena itulah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita insya Allah akan berusaha untuk menggali atau berusaha untuk mengelaborasi perpaduan atau keterpaduan seperti apa sih yang kita maksudkan dan kita inginkan atau kita harapkan agar suami istri itu bisa sama-sama saling berpadu, kemudian saling bekerja sama dan melangkah bersama. Bicara tentang pernikahan ini adalah suatu hal yang menjadi fitrah manusia, sunnahnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Kita tahu Allah ciptakan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam itu di dalam surga. Allah letakkan beliau di dalam jannah. Surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan Allah tempatkan di dalam surga, Allah tahu nih bahwasanya ada sesuatu yang masih kurang dan dibutuhkan oleh bapak kita. Karena Allah ciptakan pasangan. Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min nafsi wahidah." Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Para ulama mengatakan nafsi wahidah yaitu dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan darinya, dari jiwa yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Jadi Allah ciptakan ibunda Hawa dari Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagaimana datang sejumlah riwayat, ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari rusuk Adam. Dan ini seringkali diingatkan Nabi, khususnya sebagai pengingat bagi kaum laki-laki, bagi para suami, sekaligus juga sebagai pengingat bagi para wanita. Bahwasanya wanita itu diciptakan khuliqna min dhila'in, dari tulang rusuk. Sifatnya tulang rusuk itu adalah bengkok. Bengkok. Dan apabila dipaksa untuk diluruskan, maka akan patah. Artinya, Nabi ingin menerangkan ada kebengkokan pada wanita. Dan kita nggak perlu marah
sebagaimana yang dilakukan oleh kaum feminis yang mereka tertipu terpedaya dengan mereka sendiri. Mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah sosok yang paling hebat, ya. Sehingga menurut mereka Islam itu merendahkan atau mendiskreditkan wanita. Rasulullah itu suka mendiskreditkan wanita, ya. Itu adalah ucapan-ucapan yang picik. Padahal kita tahu yang paling memahami dan mengerti tentang wanita itu adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika bersabda tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ketika Nabi mengatakan wanita itu seperti tulang rusuk, di situ ada kebengkokan, karena memang wanita itu ya memiliki kebengkokan. Ya, sebagaimana kita makhluk, kita tentunya punya kekurangan, punya kelemahan. Alhamdulillah, Nabi kita menjelaskan tentang salah satu dari kelemahan wanita. Ketika dijelaskan salah satu kelemahan, bukan artinya mendiskreditkan, tidak. Tapi untuk bisa memahami dan dipahami. Agar wanita itu paham kalau diri mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mereka memiliki kebengkokan. Ya. Agar laki-laki juga tahu bahwasanya pasangannya itu juga memiliki kebengkokan. Ya. Ada suatu hal yang kurang. Nah, yang kurang ini bukan untuk semakin dibengkokkan, bukan untuk dipatahkan, bukan untuk dihancurkan, tapi kebengkokan ini adalah untuk dijaga, dipelihara, diperlakukan dengan lembut. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara perbuatan, contoh, dan secara ucapan itu sangat memuliakan wanita. Gak pernah ada satupun riwayat yang menunjukkan Nabi itu berbuat buruk terhadap wanita, apalagi terhadap istri beliau. Ya, bahkan Nabi seringkali mewanti-wanti bagi para laki-laki, ya, agar memperhatikan dan memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang baik. Ya, istausu bin nisa'i khairah. Ya, hendaknya kalian berwasiat tentang wanita dengan cara yang baik, dengan kebaikan. Ya, karena istri itu adalah termasuk wasiat Rasulullah yang harus dipelihara dan harus dijaga. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan irfaq bil qawarir. Berlemah lembutlah engkau dengan gelas-gelas kaca. Nah, jadi ketika Nabi menjelaskan tentang sifat kebengkokan, dan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya perempuan itu memiliki ada yang kurang, ya, nuksan, ya, ada kekurangan padanya, yaitu kurang dari sisi agama dan kurang dari sisi akal. Dari sisi agama, karena memang wanita ada waktu-waktunya tidak bisa menyempurnakan ibadah. Ada waktu-waktunya libur dari sholat. Bahkan nggak boleh sholat. Dan termasuk berpuasa. Meskipun harus diqadha puasanya, tidak dengan sholat. Ya, karena memang laki-laki dan wanita berbeda. Sementara laki-laki sepanjang tahun, sepanjang masa, maka nggak ada liburnya dari sholat. Wanita ada. Ya, itulah yang diterangkan oleh Nabi di antara kekurangan dari sisi agamanya. Juga ada dari sisi kekurangan akal. Karena umumnya wanita itu lebih mudah dipengaruhi oleh intuisi, perasaan, prasangka, ya, emosi dan seterusnya. Ya, baik mau diakui ataupun tidak mau diakui. Karenanya sifat seperti inilah yang menghantarkan wanita itu cenderung untuk kufur. Ketika Nabi SAW menerangkan bahwasannya ketika diperlihatkan tentang isi neraka, ternyata kebanyakan di dalamnya adalah wanita, maka Nabi mengatakan adalah bikufrihinna, lantaran karena kufurnya mereka. Sahabat bertanya, yakfurna billah ya Rasulullah, apakah karena kufur kepada Allah? La, bukan. Yakfurna bil ashir, tapi kufur terhadap suami. Bagaimana bentuknya? Nabi jelaskan dengan detail. Nabi jelaskan, Nabi berkata kepada para suami,
sekiranya engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, sepanjang waktu, kemudian engkau melakukan satu kesalahan, ya, engkau melakukan satu kesalahan, maka dia akan berkata, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Nabi ketika menjelaskan ini sekali lagi bukan untuk mendiskreditkan wanita, bukan untuk merendahkan wanita, tapi Nabi menjelaskan, ya, di antara salah satu karakter umumnya wanita, mereka cenderung tidak begitu menghargai kebaikan-kebaikan dari pasangan atau suaminya. Dan mereka cenderung kurang bersyukur. Ini sebagai pengingat bagi kaum wanita, agar menghadirkan self-awareness, kesadaran diri. Ini ilmu yang datang dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah suatu kebaikan yang diberitahu oleh Nabi agar kaum wanita ketika hadir kesadarannya, ketika dia akan melakukan suatu hal yang itu menjadi semacam kebiasaan atau tabiat dasarnya, kemudian datang ilmu, maka datang hidayah, dia sadar atas perlakuannya, perbuatannya, kemudian dia berhenti melakukannya. Ya, atau setidaknya intensitas intensitas kufurnya kepada suami itu ya berkurang. Banyak berkurang. Berarti itu kebaikan. Ya. Sementara di sisi lain, itu juga sebagai nasihat bagi kaum laki-laki. Agar semakin memperhatikan istrinya. Agar semakin legowo, toleran terhadap istri. Nabi menyampaikan ini bukan untuk dijadikan sebagai sarana atau alat legitimasi bagi kaum laki-laki untuk mengabuse istrinya. Memang benar kata Nabi, kamu itu kufur, kamu itu memang perempuan gak tahu diri kamu. Bukan untuk itu. Bukan dijadikan sarana untuk menyakiti. Ya, tapi seharusnya suami-suami yang bijak, yang wise, ketika tahu tentang karakter yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam, yang seperti ini, maka dia semakin lemah lembut dengan istrinya. Dan semakin mengayomi, semakin toleran, tasamuh. Ketika dia ngelihat suaminya ngambek, ya, nganggap kamu nggak pernah berbuat baik sama aku, itu bukan malah dimarahi, malah didekati. Ya, malah semakin ditunjukkan perhatiannya. Untuk apa? Meluruskan dia. Kenapa? Karena wanita itu memang tabiatnya, mereka itu kepengen untuk diperlakukan dengan baik. Makanya ketika suaminya berbuat baik, itu nggak kelihatan. Karena mereka menganggap, ya itu memang hakku gitu loh. Aku diperlakukan dengan baik. Aku diperlakukan bak ratu. Sehingga apabila ada sesuatu yang keliru, yang salah, maka itulah yang kelihatan. Ya. Nah, ini suatu hal yang harus kita pahami. Dan pengetahuan tentang kekurangan-kekurangan seperti ini itu penting. Agar bisa sama-sama saling melengkapi dan menutupi. Nah, kembali ke surat Al-A'raf tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari bapak kita Nabi Adam, jiwa yang satu. Kemudian menciptakan pasangannya. Padahal Nabi Adam itu Allah letakkan di mana? Di surga. Negeri penuh dengan kenikmatan. Darun Naim. Apa yang kurang di surga coba? Tapi ternyata Allah tetap berikan pasangan. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha. Untuk apa? Untuk liyaskuna ilaiha. Agar bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu merasa tentram, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia dengannya. Jadi ternyata ya istri itu adalah ya ibaratnya soulmate ya. Jadi pasangan yang mungkin merupakan bagian dari belahan jiwa kita, belahan hati kita. Sehingga ketika kedua belahan ini berpadu, maka akan melahirkan yang namanya ketenangan, sakinah. Karena itulah apabila kita berusaha untuk memaknai kembali ya tujuan pernikahan. Kita di sini kan, ya alhamdulillah, ya sudah banyak yang sudah menikah ya. Itu di antara tujuan pernikahan itu
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang seringkali kita dengar terutama di acara pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan bagimu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu memperoleh sakinah, ketenangan, ketentraman. Engkau condong kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah berikan kepadamu mawaddah wa rahmah, cinta dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, dari sini Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, beliau menerangkan ada thalatha, ya, arkanil hayati zaujiyah. Ada 3 pilar atau 3 rukun hidup berumah tangga agar rumah tangga kita bisa tegak dengan baik. Rukun pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Jadi pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya itu mendapatkan nikmat berupa sakinah, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Kata Syekh Sulaiman, setidaknya di dalam pernikahan itu seorang hamba akan mendapatkan pertama, sakanun fin nafsi, tenang di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Jiwanya menjadi tenang, dirinya menjadi tenang. Ya, kita tahu nih ya, ini memang mungkin menurut sebagian orang lucu ya. Manusia itu punya rasa takut. Kadang-kadang seringkali ketika sendiri takut. Takut dengan tempat gelap, takut dengan tempat menyeramkan. Ya, padahal di tempat yang menyeramkan dan takut itu, ya, seringkali tidak ada apa-apanya gitu loh. Tapi memang sudah menjadi tabiat, ada rasa takut ketika seorang itu sendirian. Apalagi di tempat yang sepi, gelap. Ya. Tapi lucunya, ketika ada temannya, itu rasa takutnya itu sudah mulai berkurang. Bahkan berkurang drastis. Ini contoh ya. Misalnya ini ada anak-anak nih lagi acara jurit malam nih. Itu kalau sendirian itu takutnya luar biasa. Tapi kalau ada temennya, itu biasanya udah nggak begitu takut lagi. Ya. Jadi ketika ada sosok yang lain, itu ketakutan kita itu sudah nggak begitu besar lagi gitu loh. Nah, artinya ternyata jiwa ini juga butuh dengan adanya individu lain. Kalau dengan makhluk lain butuh, tentunya jiwa ini lebih butuh kepada Allah. Lebih butuh kepada pencipta jiwa tersebut. Ya, ala kulli hal di sini, sakinah dari pernikahan itu adalah sakanun fi nafsi. Menjadikan jiwa seseorang menjadi lebih tenang. Karena sekarang udah nggak sendirian lagi nih. Tidur udah nggak sendirian, makan udah ada yang nemenin, ya. Kemudian juga kalau jalan-jalan sudah ada yang gandeng tangannya, Masya Allah. Artinya, ya, lebih tenang. Kemudian, yang kedua, sakanun fil qalbi. Hatinya akan menjadi lebih tenang. Tadinya banyak pikiran, tadinya suka stres, tadinya suka galau, tadinya suka ini dan itu. Ya, hatinya itu penuh dengan was-was, rasa takut, kecemasan, anxiety, dan seterusnya. Tapi ketika udah menikah, hadirnya sosok yang membersamai dan mendampingi itu ternyata ya banyak mempengaruhi hati yang tadinya labil, cemas, akhirnya menjadi lebih stabil, menjadi lebih tenang. Sakanun fil qalbi. Yang ketiga, sakanun fil fikri. Ya, yaitu tenang di dalam pikiran. Karena dengan pernikahan itu akan mendatangkan ketenangan di dalam pikiran. Tadinya suka banyak pikiran, ya. Tapi dengan nikah itu
sudah lebih tenang. Ketika ada masalah bisa dibicarakan bersama, bisa dicari solusinya bersama, bisa dibagi bersama. Itulah pernikahan. Kemudian yang keempat, sakanun fil jismi. Fisik kita, jasmani kita juga akan tenang. Ya, tubuh kita itu memiliki apa namanya adanya kecenderungan atau kecondongan. Jadi kayak misalnya tangan kita kalau nggak digerakkan itu sakit. Ya wajah kita kalau nggak digerakkan sakit. Artinya anggota tubuh kita itu semua perlu digerakkan dan perlu dipergunakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan, mohon maaf ya, kepada hamba-hambanya yaitu alat kelamin, ya, genitalia. Dan itu yang menentukan apakah seseorang itu memiliki gender laki-laki atau wanita. Di antara tanda utamanya adalah melalui ya kelamin atau alat kemaluan. Nah, dan tentunya alat kelamin atau kemaluan ini punya fungsi. Nah, di antara fungsinya itu adalah ini sebagai alat untuk bisa berketurunan, bereproduksi, agar kita bisa memperoleh keturunan. Selain itu juga untuk apa? Untuk mendapatkan apa ya istilahnya istimta, ya, untuk bisa mendapatkan kenikmatan, ya, al-ladzah wan ni'mah, ya. Nah, dan apabila mohon maaf ya, alat kemaluan itu tidak digunakan, maka biasanya akan menimbulkan berbagai macam problem. Karenanya, ketika seseorang sudah balik, itu dianjurkan untuk lekas menikah. Sebab ya ada anggota tubuhnya yang memang perlu untuk ditunaikan haknya. Dan hukum asalnya haram digunakan. Al-aslu fil abdo haram, kata para ulama. Hukum asal mempergunakan kemaluan haram. Kecuali dengan jalan yang halal, yaitu pernikahan. Apabila tidak dengan cara yang halal, maka haram dosa. Ya, sehingga pernikahan itu bisa mendatangkan ketenangan di jasmani atau di tubuh. Juga sama misalnya ketika kita sakit, ada yang bantu ngurusin. Ketika kita pegel, ada yang bantu mijetin. Ketika kita lapar, ada yang bantu masakin. Itu akhirnya membuat tubuh kita menjadi lebih tenang. Kemudian yang kelima adalah sakanun fi syu'uri. Ketenangan di dalam perasaan. Ya, apalagi bagi kaum wanita nih. Wanita itu seringkali lebih perasa dibanding laki-laki dan lebih sensitif. Ya. Nah, pernikahan itu bisa mendatangkan ketenangan bagi perasaan yang dialami oleh para wanita. Karena itu, apabila Anda ketika sudah menikah, Anda nggak mendapatkan kelima hal ini, nggak mendapatkan ketenangan nafsi, sakanun fi nafsi, tenang jiwanya, nggak tenang hatinya, nggak tenang pikirannya, nggak tenang jasmaninya, nggak tenang perasaannya, maka ada sesuatu yang keliru dengan pernikahan Anda. Makanya perlu untuk reframing kembali tentang pernikahan kita ini. Kita introspeksi lagi nih tentang ya pernikahan kita. Kemudian rukun yang kedua adalah mawaddah, cinta. Cinta itu ada tabi'i. Cinta yang bersifat tabi'i. Ya. Cinta yang memang merupakan tabiat. Seorang ibu nyayangin, mencintai anaknya, anak mencintai ibunya. Itu namanya tabi'i. Ya. Kemudian ada namanya ya cinta li syahwah. Cinta karena syahwat. Ya. Ini berbahaya. Cinta karena syahwat. Karena secara asal syahwat itu mengajak kepada keburukan. Tapi Allah berikan syahwat kepada manusia itu memang sejatinya memiliki fungsi. Ya. Karena apabila manusia tidak punya syahwat, maka akan hilang kenikmatan yang ada, kenikmatan dari kehidupan ini. Karena syahwat itu nggak bisa dihilangkan, tapi diatur, dikelola. Ada cinta li syahwah. Dan cinta li syahwah ini akan menjadi berpahala di dalam pernikahan. Kemudian ada namanya kemudian juga cinta lil manfaah. Cinta untuk kemanfaatan. Ya, untuk mencari maksudnya untuk mendapatkan kemanfaatan, akhirnya cinta itu tumbuh. Itu ada di dalam pernikahan.
cinta lil faidah, untuk mengambil faidah. Dan yang paling tinggi dari itu semua adalah cinta lillah, cinta karena Allah. Cinta yang dibangun atas dasar ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan melanggengkan pernikahan. Karena dikatakan makana lillahi yabqa, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Kemudian rukun yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kasih sayang ini juga ada dua macam. Yang pertama adalah kasih sayang yang bersifat ghoriziyah, ya, bersifat naluri, udah ditanamkan. Sayangnya ibu kepada anak, sayangnya anak kepada ibu, ya, itu adalah ghoriziyah. Instinktif untuk menyayangi. Hewan juga memiliki. Yang kedua adalah ikhtiariyah atau iktisabiyah, sayang yang ditumbuhkan, sayang yang diupayakan, atau sayang yang tumbuh karena adanya saling berinteraksi, rahmah. Nah, itu sebagian ulama menyebutkan pengantin baru itu biasanya akan lebih banyak diliputi dengan mawaddah, cinta. Bahkan kadang-kadang sampai menggebu-gebu. Di awal-awal pernikahan, itu seringkali kalau nggak ketemu sebentar udah kangen. Suaminya ngantor sebentar, pagi udah nyampe kantor jam 9, minta ditelepon, minta di SMS. Kemudian jam 12 malam, jam 12 siang, telepon lagi. Terus ya. Itu di awal-awal pernikahan. Jadi bawaannya tuh pengen nempel terus. Ya. Tapi ternyata ini biasanya tidak akan berjalan terus-terusan. Karena manusia tuh punya, sekali lagi, kelemahan lagi, gampang bosan. Makanya kalau nggak di-maintain, itu bahaya. Karenanya, adanya perpisahan sejenak, itu penting. Karena terus-terusan bertemu, itu nanti akan menghilangkan nikmatnya, cinta. Karena ketika berpisah akan muncul yang namanya kerinduan. Ya. Nah, oleh karena itu, biasanya pengantin baru itu akan lebih didominasi dengan yang namanya mawaddah. Ya. Nah, setelah berjalan waktu pernikahan di di tahun ke-10, ke-15, itu sudah lebih mengenal lagi, lebih mengenal tentang sifat-sifat dan karakter. Sosok yang paling tahu tentang keburukan kita, aib kita, kejelekan kita, kebiasaan kita, itu adalah pasangan kita. Karena kita udah merasa enjoy. Maksudnya enjoy itu kita udah nggak jaim lagi, nggak malu lagi menunjukkan kurang-kurangnya kita di hadapan pasangan. Kadang-kadang ada suami suka gelegean keras. Kadang-kadang suka kentut. Kadang-kadang kentutnya kalau udah kentut bau. Kalau di hadapan orang mungkin malu, tapi udah di hadapan pasangannya udah enggak. Ya, artinya melakukan hal-hal yang mungkin menurut orang lain ya jorok, itu udah biasa gitu loh. Artinya sudah muncul yang namanya rasa nyaman di situ. Ya, meskipun kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif ini ya. Tetap ya harus ada yang namanya adab. Ya, bukan artinya wah ini berarti udah biasa, berarti aku boleh dong istri tiap hari dikentutin, ya nggak boleh juga gitu loh. Tapi maksudnya ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, dia tuh sudah udah nggak merasa begitu jaim lagi gitu, bahkan udah hilang jaimnya. Nah, biasanya disinilah akan muncul yang namanya rahmah, sayang. Meskipun sang istri awal pernikahannya itu kulitnya Masya Allah glowing, kemudian di tahun ke-15 sudah mulai keriput misalnya, itu tetap yang mempertahankan itu rahmah ini, sayang. Kenapa? Karena jiwa dari kedua insan ini itu sudah saling bertautan gitu. Dan kita menginginkan bertautnya kedua jiwa ini tuh abadi hingga sampai di surga gitu. Ya. Nah, jadi jangan sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah pentingnya kita untuk memahami tentang esensi daripada pernikahan. Agar kita bisa lebih tahu nih tentang betapa kita ini butuh dengan pasangan kita, butuh dengan suami kita, butuh dengan istri kita. Ya, dari kebutuhan inilah kita akan bisa ya lebih berpadu dengan pasangan. Kemudian yang berikutnya, ya suatu hal yang juga nggak kalah penting agar kita lebih bisa berpadu dengan pasangan kita ya.
adalah kita berusaha untuk mengenali pasangan kita, ya, mengenali suami kita atau istri kita. Dan akan sulit bagi kita untuk mengenali pasangan apabila kita tidak mengenali diri kita terlebih dahulu. Ya. Karenanya kuncinya kita harus kenal dulu dengan diri kita. Dan akan sulit juga bagi kita untuk bisa mengenali diri kita kalau tidak diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb itu pondasi mendasar. Agar kita lebih bisa memahami diri kita, kemudian dari situ kita akan lebih bisa memahami pasangan kita. Seseorang yang tidak mengenali dirinya akan sulit untuk bisa mengenali dan memahami orang lain. Karenanya harus kita belajar untuk bisa mengenal diri dan mengenal pasangan. Karena sebagaimana manusia, Anda, kita akan sulit hidup sendiri. Jadi Allah berikan untuk kita itu ada sosok-sosok manusia-manusia yang lain yang membersamai kita. Yang pertama adalah orang tua kita. Keberadaan orang tua kita itulah sebab kita hadir di muka bumi ini. Dan kehadiran kita ini sangat membutuhkan orang tua kita. Kelak pun juga sama, orang tua kita juga akan membutuhkan anak-anaknya. Terutama ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, itu diantara yang penting yang dapat mengalirkan pahala adalah anak-anak. Ya, sehingga satu dengan yang lainnya itu saling mengisi, saling membutuhkan. Demikian pula dengan istri, suami, pasangan. Itu penting. Ya. Karena kita hidup ya di dunia ini penuh dengan gelombang ujian. Dan apabila kita menghadapi gelombang ujian itu tidak dengan sendirian, tapi dengan pasangan, dengan mitra, dengan partner hidup kita, melangkah bersama, kemudian menghadapi berbagai macam gelombang dan badai ujian kehidupan, ya hingga sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentunya adalah suatu hal yang kita inginkan gitu. Dan ini ya tentunya karunia dari Allah ketika Allah memberikan kita pasangan. Jadi pasangan kita itu adalah karunia sekaligus ujian dari Allah yang harus disyukuri, yang harus dihadapi, yang harus dipahami, dimengerti, yang harus diperlakukan dengan baik, yang harus ditunaikan hak-haknya, yang juga harus dipertahankan sehidup hingga sesurga. Mungkin ya kita di dunia akan berpisah, yang satu meninggal duluan. Tapi selama kita membangun hubungan kita ini, koneksi kita ini di atas cinta karena Allah dan kemudian di atas ketaatan kepada Allah, maka bisa Allah abadikan hingga sesurga, hingga sampai di surga. Ya. Nah, oleh karenanya di antara pentingnya memahami pasangan adalah kita harus tahu dulu peran kita, tugas kita, tanggung jawab kita. Ya. Sebagaimana nanti pasangan kita juga punya peran, tugas, dan tanggung jawab. Peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda inilah yang akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena yang nggak sama peran, tugas, tanggung jawabnya istri dengan suami. Ya. Jadi harus ngerti tentang peran, tanggung jawab masing-masing. Agar kita lebih bisa berpadu. Ya. Nah, kemudian juga sebagaimana kita tahu nih, kita ini makhluk Allah. Ciptaan Allah yang unik. Ya, sosok yang unik. Gak ada satupun makhluk yang sama persis dengan diri kita, meskipun kita punya saudara kembar. Pasti ada keunikannya. Allah menciptakan kita unik. Ya. Sebagaimana juga pasangan kita juga unik. Karenanya, kenali keunikan tersebut. Kenali. Ya. Dan kemudian dari keunikan itulah kita belajar untuk saling memahami. Saling mengerti. Understanding, tafahum, satu dengan yang lainnya. Nah, juga sama, sebagaimana kita punya kekurangan, pasangan kita juga punya kekurangan. Ya. Tapi di balik kekurangan itu ada kelebihan. Pasangan kita ada kebiasaan yang tidak kita sukai. Tapi di balik itu juga ada hal-hal yang kita sukai. Kita nggak bisa menyukai semua yang ada pada seseorang. Ya, baik itu orang tua kita, tetap akan ada hal-hal yang kita nggak suka, nggak serak. Baik itu anak kita, sesayang-sayangnya kita, tetap ada hal-hal yang kita nggak serak dengan anak kita. Karena nggak ada yang sempurna.
Demikian pula dengan pasangan kita. Ada hal-hal yang kita nggak sreg dengannya. Ya, dia punya kebiasaan, punya maksudnya sifat atau karakter yang kita nggak sreg dengannya, kita nggak suka. Tapi di balik itu masih banyak hal-hal lain yang kita sukai. Karenanya Nabi SAW itu menasehatkan, ya, itu janganlah engkau membenci istrimu karena suatu sifat jeleknya. Karena bisa jadi, ya, selain itu juga masih banyak ya kebaikan-kebaikannya. Ya. Karena memang banyak hal-hal yang kita sukai darinya. Kenapa kita harus fokus kepada satu atau dua hal yang kita nggak sukai, kemudian kita lupakan banyak hal yang kita sukai dari pasangan kita. Demikian pula, pasangan kita punya kekurangan, tapi di balik itu dia juga punya kelebihan-kelebihan yang lainnya. Ya. Nah, seorang yang cerdas, yang bijak, wise, dia itu fokus kepada kelebihan, bukan kepada kelemahan. Nah, kemudian dari situ dia akan lebih toleran atas kekurangan dan kelemahan. Maka disitulah akan terwujud yang namanya saling melengkapi. Ya. Nah, yang namanya perfection itu adalah ketika ya sesuatu yang imperfection, sesuatu yang tidak sempurna itu saling mengisi, saling melengkapi, saling menambal, saling menutupi satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dengan demikian akan lebih bisa berpadu. Terus kemudian juga mengenal pasangan juga penting nih, karena konsekuensi daripada cinta nih ya. Kalau Anda mengaku mencintai sesuatu atau seseorang, bahkan ya taruhlah cinta kepada Allah, tentunya ini cinta yang paling utama dan paling tinggi, maka seseorang tidaklah dikatakan benar-benar mencintai Allah sampai dia benar-benar tahu apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, dan apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai, apa yang Allah tidak sukai. Itu konsekuensi daripada cinta. Karena orang yang mencinta, dia berusaha untuk melakukan apa yang diridhoi dan dicintai yang dia cintai. Dan menjauhi apa yang dibenci oleh yang dia cintai. Itu konsekuensi. Nah, demikian pula ketika kita mengaku mencintai pasangan kita, kita harus tahu dong apa yang dia suka atau yang nggak dia suka, apa yang membuat dia nyaman atau nggak nyaman, apa yang bisa membuat dia tenang dan yang nggak tenang, apa yang bisa membuat dia aman atau nggak aman, ya itu hal-hal yang perlu kita cari tahu gitu loh. Karena apabila Anda tahu ada yang dia suka dan yang nggak dia suka, kita akan berusaha menghindar untuk melakukan apa-apa yang tidak dia sukai. Nah, dari situlah akan lebih melanggengkan rasa sayang dan cinta. Ya. Nah, sehingga akhirnya itu akan lebih bisa menguatkan ya dan lebih bisa memadukan. Baik. Jadi jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang keterpaduan antara suami dan istri, itu Al-Qur'an sudah luar biasa menggambarkan. Ya, itu mengibaratkan seperti pakaian. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ya 187, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Kita tahu ya fungsi pakaian itu adalah untuk menutupi, sitar. Jadi suami dan istri itu saling menutupi satu dengan yang lainnya, tidak malah saling membongkar, membuka aurat, membuka aib satu dengan yang lainnya, tidak, tapi saling menutupi. Fungsi pakaian adalah untuk melindungi. Ya, melindungi dari panas, dari hujan. Maka demikian pula seorang suami dan seorang istri, dia akan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Dia nggak kepengen pasangannya itu cedera, terluka. Dia berusaha untuk melindungi. Bahkan yang nggak kalah penting lagi, ternyata pakaian itu adalah menunjukkan yang namanya mulasaqah, intimasi. Karena sesuatu yang paling intim dengan kita, yang paling dekat dengan kita, melekat selalu dengan tubuh kita, itu pakaian. Bahkan kalau kita hitung dalam keseharian, kita berpakaian dengan tidak berpakaian, itu lebih lama mana? Lebih lama kita berpakaian. Kita nggak berpakaian mungkin ketika kita mandi. Ya, tapi di luar-luar itu kita selalu berpakaian. Artinya pakaian ini yang selalu mendampingi, membersamai, dan paling dekat melekat dengan kita. Itulah suami atau istri. Menunjukkan korup kedekatan. Kemudian pakaian juga ya itu menunjukkan mut'ah, zinah, ya, tajmil untuk memperindah, menghias, ya, untuk menjadikan bagus, indah.
Artinya suami dan istri itu hendaknya saling menghias satu dengan yang lainnya. Ya, jadi istri suka memuji suami di hadapan mertuanya atau di hadapan orang tuanya. Demikian pula dengan suami terhadap istri, ya, itu saling berkata baik, saling saling apa namanya, saling menghiasi satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian ya itu akan ada keterpaduan yang kuat antara suami dan istri. Terus kemudian juga bagaimana kita memperlakukan pasangan, memperlakukan suami atau memperlakukan istri. Ya, itu juga udah dijelaskan dan diatur di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana kita hendaknya mempergauli atau memperlakukan pasangan. Ya, agar pasangan suami istri ini itu semakin berpadu. Ini Allah sudah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, itu setidaknya ada 4 unsur. Ya. Yang pertama, yang namanya muasyarah bil ma'ruf, itu mempergauli dengan cara yang ma'ruf, itu adalah dengan cara musahabah. Yang musahabah artinya membersamai, bersahabat. Ada mulazamah dan murafaqah. Makanya di dalam Al-Qur'an, istri itu seringkali disebutkan sebagai sahibah. Ya. Contoh misalnya di dalam surat Abasa, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika itu ya seseorang berlari menjauh ya dari saudaranya, ya, dari ibu bapaknya dan dari istri dan anaknya. Dikatakan istri sahibah. Ya. Karena apa? Karena asalnya istri itu adalah yang mendampingi, membersamai. Dia sahabat kita. Ya. Sebagaimana suami juga sahabat bagi wanita. Sahabat yang paling dekat dan yang paling lama itu seharusnya pasangan suami istri. Ya. Karenanya apabila kita ingin mempergauli pasangan dengan cara yang baik, maka harus mendampingi, membersamai. Ya. Kemudian yang kedua adalah badlul ihsan. Ya, badlul ihsan itu artinya kita memberikan kebaikan kepadanya. Ya, kita memberikan hal-hal yang baik. Selalu berbuat baik. Suami dia memberikan nafkah, suami memperhatikan, menyayangi, melindungi, ya, kemudian suka memberi hadiah dan seterusnya, itu adalah badlul ihsan. Makanya ini termasuk muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga adalah daf'ul adza, yaitu menolak dari keburukan, menolak dari bahaya. Apabila ada hal-hal yang bahaya, maka kita jauhkan. Ya, kita hindarkan, kita lindungi. Yang keempat adalah husnul muamalah, interaksi yang baik. Ya, interaksi yang baik, yaitu dengan ucapan yang baik, saling menghargai, saling memahami, saling mempercayai, saling mengenal, berusaha mengenali satu dengan yang lainnya, saling menerima apa kekurangan dan seterusnya. Ya, ini adalah ya muasyarah bil ma'ruf. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat yang mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi kamu tidak menyukai mereka. Ya, mungkin kamu nggak suka sama istrimu. Ya, maka bersabarlah. Karena boleh jadi ketika kamu tidak suka dengan sesuatu, padahal Allah jadikan itu kebaikan yang banyak padanya. Ya, jadi bisa jadi ketidaksukaan kita misalnya dengan apa yang dilakukan atau perilaku atau sifat istri kita, tapi kita tetap memperlakukan dengan baik, itu bisa jadi malah sebab yang bisa jadi sebagai sebab datangnya kebaikan yang banyak. Jadi Allah malah semakin berikan kita kebaikan yang banyak gitu loh. Ya. Terus kemudian juga di dalam rumah tangga suami istri itu harus ada ta'awun, kerjasama, partnership, teamwork. Jadi suami dan istri itu tim, ya. Itu dikatakan tim itu katanya together everyone achieves more. Tim, ya. T together, everyone
A achieve, M more. Bersama-sama setiap orang akan mendapatkan lebih dibandingkan ketika sendirian. Artinya ketika kita bersama-sama, ya, yang kita dapatkan itu akan lebih. Allah perintahkan kita untuk bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Surat Al-Maidah ayat 52. Hendaknya kalian saling kerjasama di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan kerjasama di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, jadi yang namanya ta'awun, kerjasama, itu harus ada. Ya, termasuk antara suami dan istri. Nah, di antara kunci membangun ta'awun, pertama, kita coba ambil apa namanya, singkatan, ya, dari kata ta'awun. Pertama, T, tujuan yang jelas. Artinya ketika kita hendak kerjasama, harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan kita? Apa tujuan dalam kerjasama kita? Apa tujuan dalam pernikahan kita? Harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang sama. Ya. Kemudian arah yang jelas. Ketika kita punya tujuan, maka harus tahu arah. Ya, hendak kemana kita berlayar, hendak kemana kita melangkah, hendak kemana kita berjalan. Harus ada arah. Arah yang jelas. Percuma kita tahu tujuan, tapi kita nggak tahu arah. Ya, kita bingung arah, kita disorientasi arah, kita muter-muter. Ya, padahal yang namanya ta'awun kita harus tahu ini arahnya yang jelas. Kemudian yang ketiga, lagi ta'awun, hanya harus ada aturan yang jelas. Artinya kita dalam kehidupan harus ada aturan. Harus ada norma-norma, harus ada nizam. Ya, karena hidup tanpa aturan akan berantakan, akan kacau, faudah. Karenanya perlu ada aturan. Aturan yang paling utama dan wajib kita ikuti aturan dari Allah dan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada aturan yang jelas. Ya, aturan-aturan yang kita ikuti, terutama dari syariat. Kemudian yang keempat, ya, agar kita bisa membangun ta'awun yang kuat adalah wawasan yang dalam. Manusia, Allah karuniakan kemampuan apabila dia mau belajar, mau untuk mengupgrade pengetahuan, mau untuk membuka diri, itu akan luas wawasannya. Dia mau membuka cakrawalanya, akan dalam wawasannya. Orang yang dalam wawasannya akan menjadi orang yang lebih bijak, ya, dan dia akan lebih mudah untuk diajak kerjasama. Ya, dan kemudian ketika dia bersalah, dia nggak segan-segan untuk segera, ya, keluar dari kesalahannya. Dia segera kembali, segera bertaubat, mengakui kesalahan. Karena dia punya pengetahuan, punya wawasan. Kemudian yang yang kelima, ya, U-nya itu adalah usaha yang berulang dan berkesinambungan. Artinya kerjasama itu bukan cuma sekali, apalagi kerjasama dalam pernikahan. Itu usaha yang berulang-ulang. Artinya harus kita lakukan terus berulang-ulang dan berkesinambungan, istimroran, berkesinambungan hingga akhir nafas kita. Ya, makanya yang terakhir N-nya adalah non-stop hingga akhir nafas, ya, hingga akhir nafas. Nah, jadi ini diantara cara kita untuk membangun ta'awun. Nah, agar semakin kita membangun keterpaduan suami istri, maka kita juga harus membangun yang namanya fiqh, trust, kepercayaan. Anda apabila tidak percaya dengan pasangan, yang terjadi adalah suudzon. Anda akan terus berburuk sangka. Kalau udah berburuk sangka dengan pasangan, itu hidup Anda nggak akan tenang. Anda akan gelisah, Anda akan khawatir, Anda akan takut, Anda akan kecewa, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak muncul yang namanya kepercayaan. Memang kepercayaan itu nggak diperoleh begitu saja. Tapi kepercayaan itu memang suatu hal yang harus diraih. Ya, harus dibuktikan. Tapi sebenarnya kepercayaan bisa ditumbuhkan. Dan ditumbuhkan dari husnudzon, sebenarnya dari berbaik sangka dengan pasangan kita. Jadi bangun dulu yang namanya husnudzon, agar kita bisa sama-sama saling percaya, thiqah, dengan satu dan yang lainnya. Karena ketidakpercayaan inilah yang menjadi biang kerok terjadinya konflik yang berkepanjangan, atau konflik yang malah menghantarkan sampai ke perceraian dan perpisahan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keterpaduan suami dan istri, setelah kita membangun thiqah, kepercayaan, adalah membangun takdir wahtiram, ya, yaitu respect, penghormatan, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Anda apabila tidak menghargai dan menghormati pasangan Anda,
tidak menghargai hak-haknya, tidak menghargai dirinya sebagai sosok manusia yang perlu untuk diakui dan perlu dihargai, maka akan hancur. Ya, jadi nggak akan lagi terbentuk thiqah, nggak akan lagi terbentuk komunikasi yang baik. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang namanya respect. Respect hancur, maka akan hancur pula ya hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membangun hub warahmah, mawaddah warahmah, membangun cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang itu sesuatu yang udah Allah tanamkan, bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa ditumbuhkan. Ya, bisa ditumbuhkan, bisa diraih dan bisa digapai. Seseorang bisa jadi menikah dengan pasangannya diawali dari tidak saling mengenal. Kemudian setelah menikah mereka saling mengenal. Nah, dari pengenalan itu apabila mereka membangun ya rumah tangganya di atas syariat, maka akan muncul namanya cinta ya yang Allah berkahi. Cinta karena Allah. Ya. Kemudian setelah itu adalah riayah wa inayah, yaitu caring. Ya, kita memberikan perhatian. Jadi di antara bukti cinta itu memberikan perhatian. Riayah wa inayah. Ya. Kita misalnya pengen tahu bagaimana sih keadaan istri kita, bagaimana keadaan suami kita. Kemudian ketika kita lihat dia lelah, capek, kita juga merasa nggak nyaman, kita pengen menghilangkan capeknya. Ya, intinya kita ingin selalu caring gitu loh, menunjukkan care kita dengan pasangan kita. Kemudian baru yang berikutnya adalah ta'atuf, empati. Berusaha untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, berempati dengannya. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan apabila tidak dengan saling mengenali satu dengan yang lain. Kemudian baru tafahum, saling memahami. Dan ini buah daripada empati. Ya, yaitu ketika empati itu terbentuk, kita berusaha untuk turut merasakan yang dirasakan oleh pasangan, meskipun itu berat ya. Tapi suatu hal yang bisa dilatih, maka akan muncul yang namanya tafahum, understanding. Nah, ketika understanding itu terbentuk, maka akan muncul yang namanya taqabul, ya, yaitu acceptance, menerima. Kita mau menerima pasangan kita, bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya. Dia adalah sosok yang sudah Allah hadirkan untukku, ya, baik dan buruknya itu adalah konsekuensi yang harus aku terima, ya. Maka dia juga sosok yang aku pilih, nggak lepas dari pilihan aku. Dia adalah ujian bagiku, juga karunia juga buat diriku, sehingga aku menerima dia bagaimanapun kondisinya. Nah, kemudian itu akan melahirkan tasamuh, ya, sifat toleran, forgiving. Ya, jadi kita mudah memaafkan, kita mudah memaklumi. Baru kemudian ya nggak kalah penting adalah sabar. Inilah yang akan bisa membangun keterpaduan kita. Kemudian yang terakhir, ya, apabila suami istri itu membangun koneksinya, membangun relasinya, relationship-nya satu dengan yang lain, ya, itu dengan poin-poin yang tadi yang saya sampaikan, yaitu di atas dasar syariat, yaitu di atas dasar fondasi Al-Quran dan Sunnah, di atas dasar kecintaan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, dan di atas syariat Allah, maka insya Allah keterpaduan ini akan dapat menjadi fondasi atau fundamen untuk ya mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi terpandu, keluarga kita memiliki panduan yang jelas. Karena panduan yang jelas itu adalah terbangun dari suami istri yang saling berpadu, saling bersinergis. Kita nggak bisa pungkiri keluarga adalah ujian. Karenanya dalam surat Al-Furqan, Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kami jadikan sebagian kamu dengan yang lainnya itu sebagai cobaan, sebagai ujian. Itu udah menjadi sunnah kauniyah Allah. Kita akan dijadikan ujian bagi istri kita. Istri kita akan dijadikan ujian bagi kita. Anak juga demikian. Orang tua juga demikian. Semuanya adalah cobaan, ujian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atas birun, maukah kalian bersabar? Itu kuncinya. Karena semuanya ujian. Berarti kuncinya adalah atas birun, maukah kalian bersabar? Bersabar menghadapi istrimu,
bersabar menghadapi suamimu, bersabar menghadapi anak-anakmu, bersabar menghadapi ayah ibumu, bersabar menghadapi kakak adikmu, bersabar menghadapi sahabat-sahabatmu. Intinya bersabar. Ya, satu dengan yang lain ujian. Wa kana rabbuka basira, dan Allah itu maha melihat. Ya, Allah itu maha mengetahui dan melihat semuanya. Jadi segala bentuk permasalahan yang kelak terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, itu kunci untuk bisa melalui dan melewatinya, kunci paling kuatnya itu sabar, sabar. Ya. Bahkan ketika seseorang muncul di dalam dirinya ketidaksukaan atau kebencian, itu yang menjadi penawar atau yang menjadi obat itu adalah sabar. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair dari Al-Husain bin Abdurrahman, dia mengatakan, ya, idza lam tusammih fil umuri ta'aqqadat 'alaika fasamih wakhrijil usra bil yusri. Apabila engkau tidak berlapang dada di dalam menghadapi segala urusan, tentu akan membuat dirimu semakin sulit. Karena itu, samih, maafkan, berlapang dadanya, toleranlah, ya, wakhrijil usra bil yusri, dan jadikanlah sesuatu yang sulit itu mudah. Artinya mudahkanlah sesuatu yang sulit. Ya. Kemudian kata beliau, falam ara aufa lil bala'i minat tuqa. Sungguh aku belum pernah mengetahui ada hal yang yang aufa, ya. Aufa itu yang paling mencukupi, yang paling memadai untuk menghadapi bala, bencana daripada ketakwaan. Artinya, ya, cara kita untuk bisa menghadapi bencana itu dengan takwa. Walam ara lil makruhi ashfa minas sabri. Dan aku belum pernah melihat sesuatu yang paling efektif untuk menawarkan kebencian atau mengobati kebencian melebihi daripada kesabaran. Ya, daripada kesabaran. Nah, jadi itulah di antara poin-poin penting yang bisa kita lakukan, ya, agar kita bisa membangun keluarga yang saling berpadu, sehingga akhirnya keluarga itu pun terpandu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas dasar ilmu, di atas dasar contoh karena kita mengamalkan ilmu, dan di atas pengajaran yang baik, yang lemah lembut, yang hikmah, perhatian, dan juga di atas kesabaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Berikutnya mungkin apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, insya Allah nanti akan dijawab oleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Ini sudah bisa dilihat ada pertanyaan yang masuk di kolom. Tunggu sebentar ya, karena pakai handphone nih. Siap Ustadz. Gimana caranya kalau pakai handphone ya Atau saya bacakan ya Ustadz. Boleh. Bismillah. Oh, ini ada nih, bisa. Bisa. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang orang-orang yang berkata bahwa istri harus bisa mandiri dan punya penghasilan sendiri untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu pada suami? Bagaimana dari sisi syariat yang mohon penjelasannya Ustadz? Nah, jadi yang pertama, yang perlu kita pahami, wanita itu istimewa. Wanita itu asalnya sosok yang dilindungi di dalam Islam. Ya. Dan wanita itu tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Asalkan dia masih punya ayah, asalkan dia punya suami. Apabila ayah dan suaminya tidak ada, maka dia perlu untuk bisa melangsungkan kehidupannya, yaitu dengan cara bekerja. Dan bekerja dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang darurat, suatu hal yang diperbolehkan. Ya, ini sebagaimana pernah suatu ketika, ya, Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah, ya, beliau bertanya tentang kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, ya, dan beliau ketika itu punya anak, ya. Nah, dan Nabi SAW ketika itu, ya, Nabi menjawab atau menjelaskan bahwasanya nafkah, pemberian dari seorang ibu, ya, kepada anaknya itu juga bagian dari nafkah dan juga sekaligus sedekah, ya. Nah, kalau ditanya apakah istri harus bisa mandiri,
Maka saya jawab, semua dari kita harus belajar mandiri. Belajar untuk mandiri. Agar kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Boleh bagi istri bergantung kepada suaminya. Boleh bagi wanita yang belum menikah bergantung kepada ayahnya. Tapi tetap dia harus menjadikan ya ayahnya atau suaminya hanya sebagai sebab. Satu-satunya yang bisa melindungi dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia perlu belajar tentang kemandirian. Lalu apakah istri harus punya penghasilan sendiri? Maka jawabannya tidak perlu. Karena ini suatu hal yang sifatnya kasuistis, ini suatu hal yang sifatnya kondisional ya, situasional. Artinya secara asal istri tidak perlu punya penghasilan sendiri. Tapi kalau dia mau bekerja, punya penghasilan sendiri, selama diizinkan suami, selama tidak mempengaruhi tanggung jawab dia di dalam mendidik anak-anaknya, selama itu tidak mempengaruhi urusan rumah tangganya, maka silakan. Ya, nggak ada masalah. Nah, jadi yang tidak saya setujui adalah keharusan. Ya, adalah keharusan. Lalu bagaimana kalau nanti misalnya suaminya kenapa-kenapa? Untuk mengantisipasi. Manusia memang bolehlah berusaha untuk waspada, berhati-hati dan antisipasi boleh-boleh saja. Artinya ibarat sedia payung sebelum hujan. Itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Tapi suatu hal yang kurang bijak, kurang baik ya. Jika itu sampai menjadi suatu hal yang terlalu dikhawatirkan. Jadi terlalu overthinking. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong hamba-hambanya. Ya, siapapun itu akan Allah tolong selama hamba itu senantiasa berusaha untuk ya meminta pertolongan Allah dan berikhtiar. Ya, oleh karenanya seorang istri nggak perlu terlalu khawatir. Nanti kalau suamiku meninggal nggak ada, nanti aku gimana makannya, aku gimana. Itu nanti akan jadi waswas syaitan. Ya, itu akan jadi waswas. Jadi cukup ya laksanakan kewajiban Anda, taati Allah, taati Rasulullah, taati suami di dalam perkara yang ma'ruf ya. Lalu kemudian didik anak-anak Anda dengan cara yang baik ya. Semua insya Allah dari kebaikan-kebaikan Anda, Allah akan mudahkan semua urusan Anda. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi dan belum tentu terjadi, gitu loh. Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu malah bisa memalingkan wanita menjadi wanita-wanita yang malah meninggalkan tanggung jawabnya. Padahal suaminya ada. Alasannya, aku khawatir nanti kalau suamiku nggak ada, aku harus kerja, aku harus punya penghasilan. Akhirnya apa? Dia malah meninggalkan kewajiban. Dia malah menanggalkan tanggung jawab. Ini malah dosa, nusus dan durhaka. Ya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Nah, Ustadz mohon dijelaskan konsep menikah akan membawa rezeki. Dan dikatakan dari pihak keluarga suami ketika anaknya menikah dan ekonomi putranya malah menjadi sulit, mereka tuduh ada yang salah dari istrinya. Karena pernikahan mereka dianggap tidak memakmurkan dan memang istri bukan dari keluarga mampu. Mohon nasihatnya Ustadz, dan bagaimana caranya agar bisa sabar menghadapi cibiran atas kondisi ekonomi dari mertua atau ipar. Ya, jadi menikah akan membawa rezeki karena masing-masing punya rezeki. Rezeki itu bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar fulus, bukan cuma sekedar materi. Ketika kita tadinya nggak punya pasangan, itu rezeki. Yang tadinya kita suka suka bingung, suka confused, suka cemas, kemudian setelah menikah itu sudah mulai berkurang, itu juga rezeki. Yang tadinya nggak ada yang ngajarin kita, sekarang kita udah punya suami yang ngajarin kita, itu rezeki. Ya, jadi rezeki jangan cuma dilihat hanya dari sisi harta saja. Ya, kalau kemudian misalnya ada seorang anak laki-laki yang menikah dengan wanita, ekonominya semakin sulit, ya, maka ini ujian dari Allah. Ujian. Ya harus sabar dan harus ikhtiar usaha. Dan biasanya ini juga nggak lepas dari kesalahan dan dosa, atau juga bisa jadi karena kemalasan, ya, malas berusaha, malas bekerja. Ya, ini berarti sebenarnya adalah tanda atau signal yang Allah berikan agar apa? Agar mau kembali kepada Allah dan mau berusaha. Ya, siapapun yang mau berusaha, insya Allah dia akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kecukupan. Nggak mesti harus kaya, yang penting cukup. Kadang-kadang orang kaya nggak pernah merasa cukup. Nah, kalau misalnya yang disalahkan oleh keluarga, oleh mertua istrinya, gara-gara menikah istrinya begini, itu semua nggak perlu didengerin.
Itu semua tidak perlu didengarkan. Karena itu ucapan yang nggak benar. Kita tahu itu ucapan yang nggak benar. Ucapan yang menyelisih syariat. Ya, ucapan yang seakan-akan malah menuduh, itu mengandung tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini tidak usah ditengok. Mungkin memang kita dengar, kita sakit hati, ya kita manusiawi. Tapi setelah kita tahu, kita sadar, kita belajar nih, ucapan itu ucapan yang nggak benar, maka kita nggak perlu hiraukan. Ya, kita nggak perlu dengarkan. Kita nggak perlu ambil pusing dengan perkataan-perkataan seperti itu. Kita fokus dan sibuk dengan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Kita tetap mensupport suami, kita tetap ya melayani suami, berkhidmat terhadap suami, kita tetap memotivasi suami, mendorong suami, kita tetap yang melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Adapun perkataan-perkataan buruk, perkataan jelek, maka nggak ada satupun yang bisa lepas. Hatta Nabi saja, alaihi salatu wassalam, nggak lepas dari cibiran-cibiran dan perkataan-perkataan buruk dan jelek. Karenanya, kita perlu tahu nih, ucapan dan perkataan itu sejatinya tidak menyakiti kita. Ya. Asalnya tidak menyakiti kita. Kenapa kita merasa tersakiti? Karena pikiran kita. Pikiran kita masih terkungkung dengan anggapan manusia. Tapi kalau kita sudah benar-benar menjadikan pikiran kita karena Allah, semua tusukan-tusukan dari kata-kata yang buruk atau jelek itu nggak akan menter, nggak akan mencederai kita. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu ambil pusing dengan perkataan-perkataan manusia, baik itu ucapan mertua, ipar, ya. Nah, suami saya termasuk senang membantu pekerjaan domestik dan ini sangat membantu saya. Namun akibatnya saya dikritik ayah dan ibu mertua karena mereka menganggap tugas domestik adalah ranah perempuan. Saya dianggap manja, padahal suami saya yang sukarela membantu di rumah. Suami juga bukannya tidak membela saya, tapi di depan suami mertua saya iya-iya saja. Sedangkan di belakang suami saya tetap dicat dan disuruh melarang. Sedangkan di belakang suami saya tetap dicat dan disuruh melarang suami jika dia ingin mengepel, mencuci pakaian dan sebagainya. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini, Ustaz? Ya sikapi biasa aja. Ya, anggap aja bahwasanya ya orang tuanya suami ini sayang sama suami. Ya, dia masih punya pola pikir yang kurang tepat. Kita tahu ini pola pikir yang keliru. Kita kasihan dengannya, ya. Dan kalau misalnya kita ingetin, misalnya malah dapat maldorot, ya sudah, ya. Toh yang mau bantu suami, ya bilang aja, Bu, saya sudah bilang sama suami, ya maksudnya gak usah cuci piring misalnya, tapi beliau sendiri yang mau gitu loh. Ya itu tugas kamu dong, kamu harus melarang ya. Bilang aja, ya kalau kita sudah melarang, kita sampaikan aja, sudah saya larang Bu. Ya artinya silakan ibu mertua itu yang menyampaikan kepada anaknya sendiri gitu loh. Ya. Dan memang harus dikasih tahu pelan-pelan baik-baik. Bahwasanya tugas domestik itu bukan tugasnya wanita, bukan cuma tugasnya wanita. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang Rasulullah di dalam rumahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengatakan wa kana fi mihnati ahlihi. Jadi beliau biasa melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh istrinya. Beliau biasa yang menjahit ya pakaian atau sandal beliau sendiri. Ya itu dilakukan Nabi sendiri gitu. Ini Rasulullah, kita mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu apabila ada cibiran-cibiran, ya anggap aja itu anggap aja itu kalau itu baik ya kita ambil yang baiknya. Kalau itu buruk ya udah kita anggap angin lalu saja gitu loh. Kita nggak akan lepas dari yang namanya cibiran. Ya. Jadi kita nggak usah ambil pusing lah. Intinya seperti itu. Apakah bedanya makna dari ulangan dengan ujian dalam agama dalam menghadapi sebuah problema kehidupan? Apakah bedanya makna dari ulangan? Ulangan, cobaan. Kalau ulangan ini biasanya bahasanya anak-anak sekolah ya. Aduh, besok itu ada ulangan, maksudnya ujian ya. Nah, jadi sebenarnya begini, di dalam bahasa Arab ya, itu ujian itu bisa dengan kata fitnah, dan ini memang kata yang asalnya umum ya, karena punya makna yang banyak. Atau bisa dengan makna ibtila ya, atau dengan makna ikhtibar. Ya, itu semua maknanya adalah ujian dan cobaan. Ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya makna dari kata ulangan,
Nah, ini ulangan ini bahasa kita Indonesia. Dan saya jarang atau hampir nggak pernah mempergunakan kata ulangan, kecuali dulu waktu sekolah. Besok mau ujian, besok mau ulangan, gitu ya. Bagaimana cara membangun bonding dengan suami yang sangat intens berinteraksi dengan gadget? Nah, jadi suami yang intens berinteraksi dengan gadget, ya ini berarti memang apa namanya, gadget ini ujian yang terbesar bagi seorang istri yang mana gara-gara gadget, ya suami lebih senang membelai-belai smartphone-nya daripada istri yang ada di sampingnya. Ujian memang. Lalu bagaimana caranya membangun bonding? Caranya adalah Anda belajar dari gadget. Maksudnya gimana? Apa sih yang disukai oleh suami dari gadget? Ternyata gadget itu ketika disentuh, diusap, dan seterusnya, itu lebih banyak nurutnya. Jadi kita belajar selama ini kita tuh lebih banyak protes, ngomel, bangkang, nggak gitu loh. Ya, jadi kita bisa belajar dari filosofi gadget atau smartphone. Dan itu benda mati, kita ini makhluk hidup. Ya, seharusnya kita lebih mampu untuk menarik hati suami dibandingkan gadget. Ya. Nah, karena itu ini bisa sebagai sarana kita evaluasi. Ya, mungkin kita belajar untuk bisa lebih sabar menghadapi suami, lebih baik, lebih santun, lebih perhatian, ya. Bahkan seorang istri yang menggoda suami, ya, itu juga suatu hal yang tidak aib, tidak jelek, tidak buruk. Anda goda suami, ya, maksudnya Anda apa namanya? Maksudnya begini ya. Menggoda ini maksudnya godaan-godaan yang nakal pun juga boleh sebenarnya gitu loh. Ketika misalnya suami lagi main handphone, kemudian Anda dekatin suami, Anda usap-usap, Anda belai, Anda peluk, gitu. Jadi Anda bermanja-manja, ibaratnya seperti itu, ya, agar dia yang tadinya sedang fokus sama gadget itu dia fokus kepada Anda. Kalau Anda udah lakukan, tapi dia bergeming, dia tetap masih sama gadgetnya, maka ini lagi nih, kita perlu untuk mengevaluasi lagi nih, apa yang masih kurang ya. Jadi artinya kita berusaha untuk mengambil hati sang suami. Ya, ini sebenarnya lebih efektif daripada kita sekedar ngomong, daripada kita sekedar protes. Kamu udah nggak perhatian lagi sama aku, kamu lebih senang sama gadgetmu, ya. Kamu itu ngabisin waktu sama gadget. Ini mungkin suatu hal yang manusiawi ya, karena ketika kita lagi kesel ya kita omongin aja di hadapan suami apa yang menjadi sebab kita kesel ya, kita ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Tapi itu biasanya kurang efektif. Jadi kalau benar-benar kita ingin memperbaiki bonding kita lagi, ya tentunya kita awali dengan kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki bonding kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian setelah itu apa? Kemudian setelah itu kita berusaha untuk ta'liful qulub, ya, mengambil atau menawan hati suami kita dengan semakin berbuat baik dengan suami. Bagaimana menghadapi suami yang kurang peka? Ya, sebenarnya jawaban yang paling yang paling tepat ya, itu adalah dengan bersabar. Karena nggak sedikit laki-laki itu memang tidak peka dan tidak sensitif dengan istrinya. Karena yang pertama harus sabar dulu. Karena kalau kita nggak sabar, yang terjadi adalah suami semakin abai, semakin tidak peka, malah semakin menjauhi sang istri. Karena itu sabar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk belajar memaklumi di dalam beberapa hal yang memang suami itu kurang peka. Ya, belajar untuk toleran dan tasamuh. Yang ketiga, kalau kita ingin diperhatikan oleh suami, kan kita menganggap suami itu kurang peka karena kita nggak begitu diperhatikan, maka kita berusaha untuk mengambil perhatian, mencari perhatian, mencuri perhatian suami. Boleh dengan kita misalnya menunjukkan kita misalnya misalnya kita masak
masakan yang dia senangi, kita berpakaian dengan pakaian yang indah di hadapan suami, kita pakai kosmetik, kita macak katanya orang Jawa ya, itu di hadapan suami, kita bermanja-manja di hadapan suami. Ya intinya kita berusaha untuk mengambil hati suami agar mendapatkan perhatian dia. Ini di antara caranya. Karena apa? Karena Anda melihat suami Anda tidak peka, kurang peka, nggak bisa Anda cuma ngomong. Sulit. Kamu tuh nggak nggak perhatian sama aku, kamu tuh nggak peka sama aku. Itu malah seringkali ujung-ujungnya konflik ya. Karenanya kalau misalnya ada nih di antara Anda yang punya pikiran, punya anggapan, wah enak banget dong suaminya, udah nggak peka, kemudian malah kita yang harus malah berkorban, kita yang harus malah berusaha, kok nggak adil banget kan? Nah mungkin ada di antara kita seperti itu kan? Maka jawaban saya adalah, yang namanya ujian, itu bukanlah standar keadilan itu adanya di benak kita, di pikiran kita gitu loh. Ya. Namun inilah keadilan yang sebenarnya. Artinya orang yang tahu, orang yang berilmu, orang yang mendapatkan taufik, dialah yang lebih dituntut untuk berusaha gitu loh. Anda tahu nih suami Anda ini misalnya kurang peka. Anda kepingin suami Anda itu bisa peka. Ya. Dan Anda tahu cara cuman ngomongin nyampein itu nggak bisa. Nah, berarti apa yang harus Anda lakukan? Anda berusaha untuk apa? Untuk mencuri perhatiannya suami gitu loh, agar suami memperhatikan Anda. Agar kekurang atau ketidakpekaannya itu menjadi berkurang. Ya ibaratnya itu kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah. Artinya orang yang waras, orang yang tahu ilmunya, itulah yang dia perlu mengalah. Mengalah itu bukan artinya kalah. Malah mengalah itu adalah suatu bentuk kedewasaan di sini. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang ayah yang mengajak anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk nobar pertandingan bola yang sekarang ini sedang viral? Ya, kalau ditanya pendapat saya nggak setuju. Apa manfaatnya anak di bawah umur diajak main bola? Ya, di tempat yang ramai. Belum lagi nanti ada resiko-resiko dan yang sekitarnya gitu loh. Ya, bermain bola itu hukum asalnya mubah. Menonton juga hukum asalnya mubah. Tapi kalau sudah ada unsur haram di dalamnya, ada ikhtilat misalnya, kemudian ada ada ya unsur-unsur yang haram, belum lagi nanti ada fanatisme antar klub, antar tim, ya belum lagi nanti ketika ada tawuran, itu mudaratnya besar. Maka lebih baik ya nggak usah ngajak anak-anak ke tempat-tempat seperti itu ya. Jadi mungkin sang ayah ingin ingin membangun kecintaan anak pada bola, atau supaya anak juga ngefan dengan timnya dia, mungkin ya seperti itu. Jadi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baik juga gitu loh. Ya karena ya alih-alih kita sibukkan dengan membangun kesenangan anak terhadap bola, ya itu hendaknya kita bangun yang lebih penting dulu buat anak kita gitu loh, daripada sekedar main bola. Ya, nah, baik, ini sepertinya sudah semua ya, semua pertanyaan sepertinya sudah saya jawab. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bisa memberikan manfaat. Ini kok kayaknya ada yang japri, oh enggak. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, tentunya yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.